Halo semua, selamat datang di PYA Channel. Sekarang saya akan membahas tentang Timnas Sepak Bola Indonesia. Dengan mengejutkan, Indonesia kemarin bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion GBK pada tanggal 19 November 2024 kemarin. Tentu dengan kemenangan tersebut membuat peluang Indonesia untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin besar. Lantas bagaimana cara Indonesia agar bisa lolos di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bisa bermain di Piala Dunia 2026? Mari kita bedah satu persatu. Di sini saya telah membuat tabel sesuai dengan klasemen Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sekarang. Asumsi pertama, kita membuat Indonesia menang di sisa 4 pertandingannya. Di sini kita atur Indonesia selalu menang di sisa 4 pertandingannya. Baiklah, di sini kita telah membuat asumsi bahwa Indonesia telah menang sebanyak 4 kali di sisa 4 pertandingannya. Tentu otomatis Indonesia akan berada di posisi kedua sehingga akan lolos ke Piala Dunia. Untuk asumsi selanjutnya kita membuat Indonesia mendapatkan 10 poin dengan skema win-win-win dan draw, di mana saat melawan Jepang Indonesia draw. Di sini kita lihat pada klasemen Indonesia masih berada di posisi kedua. Tentu sesuai kondisinya bahwa bisa saja Indonesia turun di posisi ketiga jika Australia menang saat pertandingan lain selain melawan Indonesia. Di sini kita asumsikan waktu melawan Cina. Di sini kita asumsikan Australia saat melawan Arab Saudi menang dengan skor 2-3. Tentu akan membuat Australia naik di posisi kedua sehingga poin Australia dan Indonesia sama, yaitu 16 poin. Di sini hanya berbanding selisih gol. Jika Indonesia ingin posisi kedua, maka Indonesia harus menang selisih gol. Terus untuk asumsi selanjutnya, Indonesia mendapatkan sebanyak 9 poin, yaitu dengan skema 3 kali menang dan 1 kali kalah, di mana Indonesia kalah melawan Jepang saat di pertandingan terakhir. Kita anggap saja Indonesia kalah 4-1. Tentu di sini akan membuat Indonesia di klasemen masih peringkat ketiga. Namun, Indonesia masih bisa saja naik posisi kedua jika Australia mengalami hanya mendapatkan 7 poin di sisa pertandingannya. Di sini coba kita asumsikan saat melawan Jepang Australia kalah kita dengan skor 2-4. Tentu ini akan membuat Indonesia naik ke posisi kedua dan disusul Australia di posisi ketiga. Selanjutnya kita atur skema dengan Indonesia mendapatkan 8 poin dengan skema draw, win-win, draw, di mana saat melawan Australia Indonesia seri, melawan Bahrain dan Cina Indonesia menang, dan melawan Jepang skornya seri. Di sini kita lihat pada bagan Indonesia masih berada posisi kedua karena di kondisi ini Australia hanya mendapatkan 7 poin dan poin Australia dan Indonesia sama dan hanya selisih gol. Namun ini bisa saja Indonesia turun di posisi ketiga jika Australia bisa memenangkan selisih gol, atau Australia bisa memenangkan di sisa laga lainnya. Contohnya misalnya dia bisa menang melawan Jepang. Kita anggap di sini Australia menang 2-1. Nah, ini akan membuat Indonesia turun peringkat menjadi peringkat ketiga. Namun Indonesia walaupun peringkat ketiga dan 4 masih bisa melanjutkan ke putaran keempat. Selanjutnya kita asumsikan Indonesia mendapatkan 7 poin dengan asumsi draw, win-win, lose, di mana saat melawan Australia Indonesia draw
saat melawan Bahrain dan Cina menang, dan saat melawan Jepang, Indonesia kalah. Di sini kita asumsikan Indonesia kalah dengan skor 4-1. Di sini tentu membuat posisi Indonesia menjadi turun di posisi peringkat ketiga. Namun, Indonesia juga masih bisa berada di posisi kedua dengan kondisi Jepang selalu menang di sisa pertandingannya. Kita buat di sini Jepang menang melawan Australia dengan skor 2-4, 3-1 dan berakhirnya 5-0. Selanjutnya dengan kondisi Australia juga hanya mendapatkan tambahan sekitar hanya 6 poin. Di sini kita lihat Australia kita anggap saja dia hanya mendapatkan 6 atau 5 poin. Saat melawan Cina kita anggap seri melawan Jepang, Australia kalah. Dan di sini kita lihat Australia hanya mendapatkan tambahan 5 poin dan membuat Indonesia naik di posisi kedua. Nah, untuk posisi aman, setidaknya Indonesia harus mendapatkan 7 poin agar dia tidak berkemungkinan bisa turun di posisi kelima dan keenam. Karena 7 poin tambahan ini adalah 7 poin yang paling aman yang bisa Indonesia dapatkan agar bisa lanjut ke putaran keempat atau bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Kita kasih contoh lagi jika Indonesia hanya mendapatkan 6 poin tambahan dengan skema lose, win, win, lose. Di sini kita asumsikan Indonesia kalah melawan Australia dengan skor 3-1, melawan Bahrain dan Cina Indonesia menang, dan melawan Jepang Indonesia kalah. Di sini kita lihat posisi Indonesia turun di posisi keempat. Nah, dengan 6 poin ini Indonesia bisa saja tidak aman di posisi keempat. Karena bisa saja Cina naik ke posisi keempat jika saat Cina melawan Australia, di sini kita asumsikan dulu menang, dan dari selisih gol Cina bisa menang. Kita asumsikan juga dia menang besar melawan Bahrain dengan skor 4-0. Terus kita asumsikan lagi Cina waktu dia melawan Arab Saudi seri. Nah, di sini kita lihat jika Indonesia hanya mendapatkan 6 poin, Indonesia bisa saja turun ke posisi kelima sehingga tidak bisa melanjutkan. Kita lihat di mana skemanya yaitu Arab Saudi, Cina dan Indonesia memiliki poin yang sama dan sini hanya selisih gol saja. Dan ini membuat 6 poin tersebut membuat Indonesia tidak aman untuk melanjutkan ke kualifikasi. Begitu juga dengan jika Indonesia mendapatkan 5 atau 4 poin, bahkan apalagi 3 poin. Maka dari itu Indonesia saat pertandingan tersisa minimal mendapatkan 7 poin dengan skema seri melawan Australia, menang melawan Bahrain dan Cina, dan kalah melawan Jepang. Terus kalau Indonesia melaju ke putaran keempat, bagaimana skemanya? Kita lihat pada putaran keempat 6 negara peringkat ketiga dan keempat dari putaran ketiga akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 negara. Tim yang akan bermain 1 lawan 1 di stadion terpusat, yaitu tidak hanya 1 kali pertandingan antar negara, di mana negara yang berada di posisi pertama otomatis akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan untuk negara yang berada di posisi runner up akan melanjutkan ke putaran kelima kualifikasi Piala Dunia. Di putaran kelima sendiri, para runner up akan diadu lagi untuk mewakilkan AFC untuk laga playoff antar konfederasi internasional. Lanjut lagi di playoff,
di mana playoff konfederasi ini akan terdapat 6 negara, yaitu wakil dari Afrika, wakil dari Amerika Selatan, 2 wakil dari Amerika Utara, wakil dari Asia, dan wakil dari Oseania. 6 negara ini akan diurutkan berdasarkan ranking FIFA mereka. 2 negara teratas akan menjadi tim unggulan atau tim yang diunggulkan. Sedangkan 4 negara terakhir termasuk tim yang tidak diunggulkan. Dan untuk 4 negara yang tidak diunggulkan, mereka akan diadu lagi 1 lawan 1 dan menjadi 2 pertandingan, di mana pertandingan ini akan dilaksanakan kandang dan tandang, di mana pemenangnya nanti akan melawan tim unggulan berdasarkan perankingan tadi. Siapa yang akan menjadi pemenang antara tim unggulan dengan tim yang menang tadi, maka akan lolos ke Piala Dunia 2026, di mana pada laga playoff antar konfederasi ini akan menghasilkan 2 negara yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu, Indonesia seminimal mungkin harus mendapatkan 7 poin untuk mengamankan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, agar Indonesia bisa melanjutkan mimpi untuk masuk ke Piala Dunia. Mungkin itu saja pembahasan untuk roadmap atau bagaimana cara Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Terima kasih.